Pemirsa, salah satu bahan pokok yang harganya sedang naik di saat ini menjelang akhir tahun adalah harga telur ayam. Apakah harga telur ayam ini bisa dikendalikan? Kita ingin mencari tahu dari salah satu perusahaan pakan ternak, PT Japfa Comfit. Saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telekonferensi bersama dengan Komisaris Independen PT Japfa Comfit Indonesia Terbuka, Ito Sumardi. Pak Ito, selamat pagi. Selamat pagi Pak Lenat. Ya, Pak Ito, Japfa salah satu perusahaan pelaku usaha ternak ayam, perusahaan produsen pakan terbesar katanya begitu di Indonesia. Kalau Anda melihat terkait dengan kenaikan harga telur ayam saat ini Pak menjelang akhir tahun, sebetulnya apakah memang karena peningkatan permintaan yang signifikan, banyak orang yang menggunakan telur ayam untuk acara-acara mungkin, atau apa penyebabnya Pak kalau Anda melihatnya Pak itu? Baik, yang pertama mungkin perlu saya sampaikan Pak Lenat bahwa Japfa Comfit Tbk ini selain untuk ternak ayam, juga untuk pakan ternak. Nah, kemudian sekarang yang dihasilkan oleh Japfa Comfit ini adalah hatching egg ya, atau telur tetas yang untuk menjadi ayam. Ya, Japfa juga memang kita memproduksi dalam jumlah yang kecil ya, karena kita ini selalu menghadapi semacam persaingan dengan peternak telur ya, ayam telur. Karena kalau kita misalnya menyampaikan atau memproduksi telur ayam dalam jumlah besar, karena kita memang regulator yang besar ya, selain bicara Popan ya, ada dari beberapa perusahaan besar lainnya. Tentunya ini akan menekan daripada peternak telur dan biasanya mereka akan melakukan komplain ke Kementerian Pertanian. Ya, kita di sini berbagi peran. Nah, memang betul kita juga selalu mengikuti naiknya harga ayam atau harga telur yang signifikan ya. Kenapa demikian? Apa tadi elemen yang disampaikan bahwa ketersediaan atau supply itu tidak mencukupi dengan demand. Mengapa demikian? Karena memang masyarakat lebih memilih menggunakan telur atau makan telur daripada ayam. Karena kan memang itu lebih praktis ya. Di sisi lain memang kemampuan daripada peternak ayam telur itu adalah masih sangat kurang. Nah, padahal kita pernah mengajukan kepada Kementerian Pertanian agar hatching egg atau telur tetas ini bisa karena itu kandungan nutrisinya sangat bagus ya menurut penelitian para ahli. Namun sampai saat ini kan belum ada izin karena yang tadi untuk menjaga keseimbangan antara peternak telur konvensional dengan kita yang dari peternak ayam yang sifatnya adalah. Pak Ito ingin mengkonfirmasi lagi Pak, kenaikan harga ayam telur ayam maksud saya saat ini itu sebetulnya karena apa? Memang karena permintaan demand yang signifikan atau seperti apa kalau Japfa melihat Pak Ito? Kita mungkin perlu mengetahui bahwa proses ayam bertelur ini kan tergantung dari makanan ya. Pakannya itu kan kita menyediakan, kita adalah produsen daripada pakan ternak yang terbesar di Indonesia. Nah, sekarang permasalahannya adalah membuat pakan ternak itu sangat tergantung daripada bahan baku. Bahan baku ini saat ini luar biasa mahal ya, apalagi dengan adanya perang di Rusia, Ukraina ya, kemudian kedelai yang terbatas, jagung pun saat ini kan terbatas sampai ada istilahnya sekarang harus dilakukan impor. Nah, naiknya harga bahan baku ini otomatis untuk makan pakan ternak ini juga menjadi mahal dan ini jadi makan ternak bagi ayam-ayam petelur juga otomatis harga telur ayam juga pasti meningkat, demikian loh. Jadi saya kira mungkin itu yang saat ini apalagi Nataru ini ya permintaan luar biasa besar. Pak Ito, untuk pakan sendiri, Japfa itu paling banyak menggunakan bahan baku apa Pak? Apakah memang jagung saja atau juga ada bahan baku yang lain Pak Ito? Ya, pertama jagung, kemudian dicampur dengan kedelai, kemudian dicampur dengan bungkil, ya, dan di sebagian kita menggunakan juga oat ya, oat ataupun dan juga kita menggunakan gandum. Memang beberapa macam ya, karena kan feedman di Japfa itu tidak hanya ayam saja, tapi juga untuk ikan ya STP, peletnya ya, untuk pakan swine ya atau babi, kemudian juga untuk
pakan dari apa namanya, untuk pakan dari kerbau ya, sapi. Saya kira itu yang akhirnya membuat harga pakan ini menjadi, dan ini tidak bisa dihindari ya, karena memang kita masih tergantung. Kalau memang di Indonesia sudah bisa mengadakan, saya kira bisa ditekan. Nah, memang permasalahannya di sini, kalau kita bandingkan pakan ternak di luar, seperti di Brasil, di Amerika, di Eropa, itu jauh lebih murah. Kenapa? Karena mereka kan bahan bakunya tidak mahal, karena ongkos transportasinya hampir tidak ada. Nah, ini yang menjadi permasalahan mungkin bagi apa namanya, investasi bagi perunggasan di Indonesia. Maksudnya tidak mahal karena bahan baku ada, itu karena mereka lebih banyak atau semuanya menanam sendiri, Pak, tanaman-tanaman tadi, jagung, kedelai, oat dan gandum itu, atau itu yang kita tidak bisa ya saat ini, Pak Ito, betul, Pak? Ya, tentunya ini kan menjadi porsi dari Kementerian Pertanian ya. Kita tahu kan bahwa Bapak Presiden sudah menekan ketahanan pangan, tapi pada kenyataannya di lapangan sangat sulit mendapatkan bahan baku untuk memproduksi. Pak Ito, tadi Bapak sudah sempat sebutkan juga bahwa ada perang Rusia Ukraina yang kita memang tahu itu menaikkan harga, termasuk harga biji-bijian ya, serealia yang menjadi bahan baku bagi pakan ternak, yang otomatis menaikkan juga harga ternaknya dan termasuk telurnya, telur ayam kalau kita bicara itu ternaknya ayam. Ini kan kita belum tahu, Pak, sampai kapan perang itu akan terjadi. Tahun depan juga masih ada ancaman resesi katanya di beberapa negara di luar Indonesia. Antisipasi Java, Pak, untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan baku ini seperti apa, Pak, itu? Pun saat perang ya, karena kita punya silo cukup banyak di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk menggunakan semacam satu formula baru ya saat ini, karena Java pun juga memiliki laboratorium ya untuk bisa membuat satu terobosan-terobosan baru yang ya. Saya kira ini yang dilakukan terobosan mereka ya, dan tentunya kita berharap, karena memang jujur saja banyak sekali aturan-aturan ya ataupun peraturan yang harus dipenuhi, yang sedikit banyak menghambat daripada pelaksanaan atau produksi daripada pakan ternak ini. Saya kira mungkin kalau pemerintah bisa memberikan kemudahan ataukah dalam bentuk pajak ya, pengurangan pajak dan lain sebagainya, ini juga akan sangat signifikan dampaknya terhadap harga daripada pakan ternak itu. Jadi kembali masalah telur itu kan tentunya dihasilkan dari ayam. Ayam itu perlu pakan, pakannya itu adalah ambil dari kita, karena kan tanpa menggunakan pakan ternak yang berkualitas, itu tentunya tidak akan mendapatkan hasil telur yang baik ya. Jadi saling berkaitan ya. Demikian. Kalau begitu Pak Ito, apa yang tadi sudah Bapak katakan juga ada beberapa harapan insentif ya atau bantuan dukungan dari pemerintah. Kalau untuk kita, Pak, konsumen, itu seperti apa, Pak, proyeksi untuk harga pakan dan juga nanti akibatnya adalah harga telur untuk tahun depan? Apakah memang naik seperti sekarang menjelang akhir tahun, atau bisa lebih tinggi lagi, atau malah bisa lebih murah? Kira-kira seperti apa, Pak Ito? Kalau perkiraan ya, perkiraan saya ya, dan bahan baku, bagaimana ketersediaan bahan baku di Indonesia ini sangat terbatas. Kemudian yang kedua, tentunya otomatis dari peternak ayam telur ini juga kan harus menyesuaikan dengan harga daripada pakan ternaknya ini. Kalau ke depan ini, apalagi biasanya menjelang Natal, Tahun Baru atau hari besar ini kan telur itu kebutuhannya sangat besar demandnya. Ya, sehingga di situ
otomatis supply dengan demand-nya tidak berimbang dan mau tidak mau pasti harganya akan meningkat, dan ini tentunya harus disikapi dengan bagaimana kita memacu daripada peternak telur ini untuk bisa menghasilkan telur sebanyak mungkin ya. Jadi kan ini juga ada satu yang berkaitan gitu antara ayam telur kemudian dengan ini, dan kalau menurut saya kalau memang pemerintah ingin bisa mengendalikan harga telur, hatching egg ini sebetulnya menurut penelitian beberapa ahli itu adalah mengandung nutrisi yang lebih bagus ya. Kenapa demikian? Kan ini adalah bakal ayam. Nah, yang kejadian sekarang adalah kalau di bidang pengugasan kita ada namanya kelebihan daripada ayam ya, kemudian harga menjadi turun, otomatis kita harus membuang ya. Selama dilakukan oleh PT Java adalah kita memberikan sumbangan kepada kesatuan-kesatuan TNI ataupun kepolisian maupun ke masyarakat. Cuma hatching itu, dan itu kan dikonsumsi dengan sangat baik. Nutrisinya memang itu pilih ya, demikian. Baik, kita melihat memang ada tantangan ke depan, tapi sebagai pengusaha tentunya melihat tantangan itu sebagai peluang juga ya. Untuk saat ini terima kasih karena sudah menjelaskan juga bagaimana proyeksi bisnis pakan dan juga strategi Java. Komisaris Independen PT Java Confeed Indonesia, Ito Sumardi. Pak Ito, terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi.